Indonesia diberikan begitu banyak keindahan objek wisata yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti Bali, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, dan masih banyak yang lain. Tentunya Indonesia menjadi primadona di mata dunia seharusnya, karena keindahan alam yang diberikan oleh Tuhan yang begitu indah. Namun pada kenyataannya Indonesia masih tertinggal jauh oleh negara Thailand. Padahal alam, geografik, budaya semuanya sama. Sebetulnya apa sih yang menjadi kendala atau yang jadi masalah orang itu lebih senang datang ke Thailand daripada ke Indonesia? Kita akan bahas fenomena ini, jadi tonton videonya sampai habis. Ya, kita tahu bahwa saat ini sektor pariwisata sedang diunggulkan karena memang pariwisata ini memberikan sumbangsih devisa yang cukup besar untuk negara kita Indonesia. Dengan adanya kunjungan pariwisata, wisatawan mancanegara datang ke Indonesia itu akan meningkatkan devisa negara kita. Bagaimana tidak, karena mereka akan spend money atau mengeluarkan, membelanjakan uang dari negaranya masuk ke negara kita. Sehingga pendapatan devisa itu akan meningkat jika pariwisata mancanegara itu banyak datang ke Indonesia. Jika kita lihat data yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf pada September 2023, Indonesia mendapatkan devisa sebesar 10 miliar US dollar. Ini angka yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yaitu meningkat 55%. Jika kita lihat dari besarnya devisa yang diberikan oleh sektor pariwisata ke negara kita, tentunya pariwisata akan menjadi sektor unggulan ke depan, dan sebetulnya jangan sampai kalah dengan negara-negara lain agar perkembangan ekonomi di Indonesia terus meningkat, sehingga multiplier efek dari perekonomian dapat berjalan dengan sempurna. Dan pada kenyataannya Indonesia masih tertinggal jauh oleh negara-negara lain di ASEAN dari sektor pariwisatanya. Kita lihat bahwa ternyata Thailand itu masih di urutan pertama destinasi pariwisata paling favorit di negara Asia. Jika kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia, mereka menyebutkan bahwa Thailand masih menjadi destinasi pilihan di Asia Tenggara yang nomor 1, tentunya mengalahkan Indonesia. Kunjungannya mencapai 27 juta pada bulan Januari hingga bulan Desember di 2023. Selanjutnya di urutan kedua ada negara Malaysia dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 26 juta pada periode tahun 2023. Sementara itu di urutan ketiga ada negara Vietnam, di mana Vietnam menerima kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 sebesar 12 juta kunjungan wisatawan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah menyebutkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia itu meningkat 50% daripada tahun sebelumnya. Jika kita lihat datanya, Badan Pusat Statistika memberikan data mengenai kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dari Januari hingga September 2023 itu hanya 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Tentu ini di bawah dari negara-negara yang tadi saya sebutkan, Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Artinya kita masih di bawah mereka. Kenapa kita masih berada di bawah mereka sedangkan sumber daya yang kita miliki sangat melimpah, keindahan alam yang kita miliki sangat indah? Tentunya ada alasan di balik ini semua. Gua akan lanjut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Di sini gue hanya akan membandingkan antara Indonesia dengan Thailand, di mana terdapat perbedaan mengapa orang lebih senang datang ke Thailand daripada ke Indonesia. Faktor-faktor apa saja yang wisatawan atau orang-orang inginkan atau orang-orang dapatkan di Thailand dan dia tidak dapatkan di Indonesia? Yang pertama adalah karena alasan rute perjalanan.
Jadi ada sejarah yang mencatat bahwa pada tahun 1970, bangsa Eropa atau backpacker Eropa itu membuat rute perjalanan yang disebut dengan Banana Pancake Trail. Rute ini sengaja dibuat untuk mempermudah para backpacker dari Eropa datang ke Asia Tenggara. Rute ini dibuat untuk alasan budget terutama ya, agar perjalanan wisatanya lebih murah dan juga dapat menjangkau wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara. Jadi rute ini merupakan sebuah itinerary yang dibuat. Memang awal start perjalanan itu berangkat dari Bangkok. Karena rute yang dibuat ini sudah semakin terkenal pada saat itu, jadilah pada saat itu Bangkok menjadi tujuan utama wisata Asia Tenggara. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak terpilih dari rute yang tadi disebutkan? Karena kita tahu di Indonesia tempat wisatanya terpencar di berbagai macam kota, pulau yang tersebar di seluruh lapisan Indonesia yang dibatasi oleh laut dan samudra. Itu membuat perjalanan kos dari transportasinya menjadi lebih mahal. Ya, faktor geografis merupakan satu alasan juga kenapa wisatawan lebih cenderung ingin datangnya ke Thailand. Kita berbicaranya mengenai wisatawan mancanegara ya, mengapa lebih banyak datangnya ke Thailand. Salah satunya adalah karena faktor geografis, dimana contohnya kita lihat wisatawan dari Mumbai itu lebih memilih datang ke Bangkok daripada datang ke Bali, karena biaya penerbangan datang ke Bangkok itu setengahnya dari penerbangan ke Bali. Jadi tentunya ini menjadi satu alasan yang sangat kuat. Alasan selanjutnya yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama, gua sampaikan bahwa kita di Indonesia itu berbeda banget dengan di negara Thailand, terutama dari soal norma keagamaan, norma sosial. Kalau kita berbicara mengenai infrastruktur, kemudian kita berbicara mengenai objek wisata alam, objek wisata religi, objek wisata sejarah, gua bisa meyakinkan kalian bahwa kita tidak kalah saing. Bahkan kita dapat mengungguli negara Thailand. Tapi ternyata ada faktor yang dimana norma sosial dan norma-norma yang lain itu di Indonesia sangat ketat, tapi di negara lain yaitu Thailand itu sangat dibebaskan dan sangat terbuka. Sehingga apa? Beberapa wisatawan mancanegara, terutama dari Eropa, bisa jadi lebih nyaman datang ke Thailand dibandingkan ke Indonesia karena adanya perasaan aman dan perasaan bebas ketika mereka berada di negara Thailand. Budaya Thailand memang cenderung lebih permisif, di mana kalau kita datang ke sana kita dapat menjumpai minuman-minuman keras dengan harga yang jauh lebih murah. Kemudian juga wisata malam yang ada di Thailand cenderung lebih banyak dan lebih terbuka. Dan ini membuat wisatawan-wisatawan di Eropa cenderung lebih suka berada di sana. Namun berbeda dengan di Indonesia, wisatawan mancanegara tentunya lebih menyukai Bali karena memang Bali sudah disetting sedemikian rupa untuk wisatawan mancanegara ini nyaman berada di Bali dengan adanya klub malam, hiburan malam, kemudian juga minuman-minuman beralkohol yang legal di beberapa tempat yang memang disediakan dan lain sebagainya. Tapi memang ternyata di Thailand norma sosial kemasyarakatan berbeda dengan di Indonesia, di mana di Indonesia masih banyak beragam suku, etnik, budaya yang berbeda-beda, sehingga cenderung lebih kita bermain dengan yang lebih aman agar tidak terjadinya timbul gesekan antara budaya barat dengan budaya timur. Inilah yang memang dijaga di pariwisata di Indonesia, sehingga memang pergerakannya tidak sebebas dan seleluasa yang ada di Thailand. Itulah mungkin beberapa alasan mengapa wisatawan mancanegara ini lebih menyukai, lebih senang datang ke negara Thailand dibandingkan dengan negara kita di Indonesia. Ditambah lagi dengan budaya keagamaan yang sangat kental di negara Thailand, dan itu menjadi sebuah penciri wisatawan mancanegara untuk datang ke negara Thailand. Ya, di sana memang kental dengan budaya Buddha, di mana di sana banyak objek wisata-wisata religi, di mana di sana juga banyak tempat wisata-wisata bangunan-bangunan bersejarah dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah alasan wisatawan datang ke Thailand seperti itu. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memang lebih cenderung banyak agama, banyak suku, banyak budaya, dan ini menjadi identik yang sangat bias, ya, dimana
tidak seperti Thailand yang lebih cenderung spesifik ke agama tertentu. Kalau di Indonesia memang cenderung memiliki banyak keragaman, dan identitas itulah juga yang menentukan wisatawan mancanegara itu datang ke sebuah negara untuk berwisata. Alasan terakhir kenapa orang datang ke Thailand lebih senang daripada datang ke Indonesia, mungkin karena satu faktor ini, dimana di negara Thailand prostitusi itu sangat menjamur, dan itulah yang ternyata dicari oleh wisatawan Eropa pada umumnya. Di Bangkok banyak tempat-tempat prostitusi yang berkedok hotel, berkedok karaoke, berkedok massage, berkedok lain sebagainya. Itu marak di Bangkok, yang juga terkenal disebut dengan sebutan Red Light District. Meski ternyata Kementerian Pariwisata di negara Thailand agak keberatan dengan adanya aktivitas prostitusi yang ada di Bangkok, tapi tidak dipungkiri ternyata sebagian wisatawan yang datang dari Eropa ini mencari aktivitas wisata prostitusi ini. Data mencatat pada tahun 2015 jumlah pekerja seks komersial atau PSK di negara Thailand yaitu sebesar 147.000 PSK, dan sebagian besarnya adalah anak yang di bawah umur. Oke, jadi selain sumber daya yang indah, kemudian infrastruktur yang memadai, transportasi yang terjangkau, dan lain sebagainya, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi orang mau datang ke sebuah negara untuk berwisata. Tidak terlepas hanya indah pantainya, kemudian indah pemandangan gunung alamnya, kemudian indah perkotaannya, tapi ternyata banyak faktor X yang mereka ingin temui yang dia tidak temui di negara mereka. Kalau kita lihat, ya di semua tempat pasti negara-negara punya sumber daya alam, tempat wisata yang sangat indah, tentunya sama ya. Tapi mereka ingin mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dari negara asal atau dari tempat asalnya yang mereka tidak dapatkan sebelumnya. Makanya itulah esensi dari pariwisata, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan sesuatu pengalaman yang baru. Oke, sekian penjelasan singkat dari gua. Semoga bermanfaat untuk warganis sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.